warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Kiai Haji Ikrom bin Ahmad. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Ikram Zulfakar ini pada acara subuh jamaah subuh di Tunggal. Yang saya hormati Ketua DMI Kabupaten Bogor Bapak Haji TB Irwan Kurniawan. Yang saya hormati juga hadir di sini penasihat MTSJ Bapak Haji Asep Saifuddin. Yang saya hormati Ketua MUI Desa Cilengsi, Ketua DMI Desa Limus Tunggal, ya. Kemudian juga Kepala Desa atau yang mewakili Pak Ian dan juga Ketua BPD Pak Haji Rujito. Kemudian yang saya hormati para jamaah subuh Limus Tunggal yang insya Allah pada pagi hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji hanya milik Allah. Salat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah syafaatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama tentunya saya sangat berbahagia sekali bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ikram ini. Tentunya ini sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga ini menjadi sesuatu tersendiri untuk saya pribadi, karena seperti mungkin pernah mendengar dari Pak Kiai bahwa sholat subuh berjamaah, apalagi kita melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh atau bisa disebut dengan sholat fajar, itu pahalanya luar biasa, bagaikan dunia dan seisinya. Hanya saja memang kalau kita melihat para jamaah, ya, pada saat saya kemarin melaksanakan tarawih keliling, kemudian juga biasa melaksanakan subuh berjamaah dengan MTSJ, walaupun akhir-akhir ini agak jarang pakai Asep, mohon maaf karena mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, saya masih sedikit melihat para pemuda kita, generasi muda kita yang memang bisa ikut sholat subuh berjamaah ataupun sholat jamaah-jamaah yang lainnya. Kita di sini saja kita hadir, kalau kita perhatikan yang disebut pemuda, kalau berdasarkan undang-undang itu usia 16 sampai dengan 30 tahun, mungkin bisa dihitung dengan jari, ya. Rata-rata ini di atas 40, ya. Pemudanya ini kurang sekali. Padahal itu adalah generasi muda yang nanti akan menggantikan posisi kita. Oleh karena itu, ini perlu edukasi dari para kiai, dari kami, para umat dan sebagainya, bagaimana caranya agar generasi muda kita ini juga harus bisa suka, ya, melaksanakan sholat-sholat berjamaah. Apalagi sekarang kalau kita lihat di Cilengsi dengan jumlah penduduk yang cukup padat, hampir 350.000, ini juga banyak ditemukan kasus-kasus generasi muda pada saat bulan puasa kemarin, tawuran, kemudian juga obat-obatan yang sering dijual di warung-warung yang katanya jualan susu, jualan kopi, ternyata juga menjual obat-obatan terlarang, ya, tramadol dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini kewajiban bagi kita, Pak Kiai, Pak Ketua MUI Desa, ya, kita sama-sama, apalagi Pak Bupati sudah memerintahkan kepada kami supaya untuk terus melakukan monitoring, pemantauan terhadap para penjual, ya, para pedagang yang notabene itu sangat dilarang dan meresahkan warga masyarakat. Pak Ian tadi sampaikan juga Limus Tunggal ini menjadi ciri khas, ya, sesuatu yang sudah dikenal di kalangan warga masyarakat Kabupaten Bogor. Kami sebagai umaro, kalau tadi disampaikan Pak Ustadz Ahmad Ansari, tentunya Pak Kiai, Pak Ustadz, sungguh berat, ya, kriteria yang Rasulullah sampaikan untuk menjadi umaro. Tapi mudah-mudahan salah satu amal kebaikan yang kita miliki
yang saya miliki, yang bapak-bapak miliki, apalagi sekarang melaksanakan sholat subuh berjamaah, ini mudah-mudahan menjadi saksi bagi kita di akhirat nanti yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tingkatkan sholat berjamaah ini supaya apa? Supaya kita bisa lebih memahami pentingnya sholat berjamaah itu seperti apa. Kemudian juga para jemaah sekalian, sedikit yang perlu saya sampaikan karena waktunya terbatas. Di Indonesia, Kabupaten Bogor ini mohon maaf, di dunia Indonesia tertinggi kasus TBC. Ya. Kemudian di Jawa Barat, Kabupaten Bogor tertinggi pertama kasus TBC. Di Cilengsi atau di Kabupaten Bogor, Cilengsi nomor 3 tertinggi. Oleh karena itu di bulan April ini sampai dengan bulan Mei nanti akan ada screening untuk warga masyarakat, ya, baik yang sudah terdata di puskesmas yang terinfeksi kasus TBC ataupun yang tidak, nanti akan dilakukan screening secara gratis, ronsen secara mobile. Nanti akan diatur jadwalnya di Desa Lusnunggal kapan, kemudian di desa lain kapan, termasuk juga di kegiatan-kegiatan perkumpulan para jamaah semua. Kalau misalnya ada kegiatan majelis taklim, banyak warga kumpul, itu minta untuk dicek kesehatannya, silakan nanti berkoordinasi dengan kepala desa dan juga puskesmas masing-masing. Ini untuk mengurangi kasus-kasus yang ada di Kecamatan Cilengsi. Karena di Bogor, Cilengsi terbesar setelah Cibinong, Bojonggede, Cilengsi. Ya, kita harus bisa mengurangi hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.